Oke. Gimana Lita? Jadi utang dagang itu gimana? Utang dagang itu kan gini Pak, misalkan si A membeli kepada tuan B. Ya, Nah, itu ini si A-nya ini ngutang sama sama B-nya ini. oke. Itulah yang namanya utang dagang ya. Ya, utang dagang. Ya, nah bagus. Kemudian utang jangka panjang ya jatuh tempo dalam periode itu tuh maksudnya gimana Lita? Utang jangka panjang. Heeh. Nah, misalkan ada termin-termin tuh Pak. Oh, benar. Misalkan Gimana penjelasannya? jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode itu. Mhm. Kalau menurut saya gini Pak, itu kan misalkan si A ini membeli sama B, Ya. terus B-nya itu ngasih termin kalau misalnya jatuh tempo dikasih apa? Dikasih waktu dia Pak, misal 30 hari kayak itu Pak ya, Oh enggak. jangka Eh, panjang. utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode itu maksudnya gini, misalnya nih, Elita punya utang di bank, gitu ya. Hmm. Misalnya utangnya Elita tuh 100 juta ke bank misalnya. Nah, utang 100 juta itu Elita cicil dalam tempo 5 tahun misalnya gitu ya. Oke. Nah, di dalam laporan keuangannya Elita nanti ataukah misalnya laporan perusahaan deh kita bilang. Ntar dulu, ini kayaknya ada si Mega datang nih. Tunggu sebentar. Si Mega. Oke, sebentar. Nggak ada ya? Oh, tadi kayaknya ada bunyi kelenting gitu ya. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oke, lanjut deh. Nanti kalau misalnya ada bunyi lagi info ya, kayaknya saya tadi dengar ada bunyi soalnya ya. Tak kira itu si Iya Meg Pak. ya tak kira si Mega datang. Oke, utang jangka panjang jatuh tempo dalam periode itu maksudnya gini, misalnya perusahaannya Elita punya utang ke bank 100 juta misalnya. Kemudian itu rencananya akan dibayar dalam waktu 5 tahun. Oke ya, dalam waktu 5 tahun. Nah, di tahun misalnya mulainya itu tahun 2022, bulan Januari ngutang nih. Berarti kan akan berakhir 5 tahun lagi, 2022, 2023, 24, 25, 26. 26 Desember. Desember 2026 itu sudah beres ataukah 1 Januari 2027 deh sudah beres dia utang itu. Nah, di tahun 2000 kan jadi utang jangka panjang itu kan harus kita catat di laporan keuangan kita ya, Lita ya. Ya Betul kan? Pak. Nah, utang itu harus kita catat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa persen dari utang itu yang kita catat sebagai utang jangka panjang dan berapa rupiah atau berapa juta yang kita catat sebagai utang jangka pendek itu pertanyaan sekarang. Nah, kenapa utang itu kalau 5 tahun kan sebenarnya itu termasuk dalam utang jangka panjang ya, Erita ya, 100 juta itu. Tapi dari 100 juta itu kan sebenarnya ada porsi yang akan jatuh tempo di tahun 2002 ini. 2022 ini ya. Ya itu sebesar berapa Lita yang akan jatuh tempo kalau dia punya utang 100 juta, dibayar dalam waktu 5 tahun, berarti per tahunnya berapa dia harus bayar pokoknya? 100 juta Pak ya. Heeh, 6 tahun 100 5 tahun. jadi 5 tahun berarti 20 ya. Ya 20 juta jadi per tahun ya. Iya Jadi Pak. 20 juta per tahun. Nah, 20 juta per tahun ini pencatatannya di laporan keuangan akan berbeda. Jadi utang jangka pendek itu sebesar 20 juta, utang jangka panjang sebesar 80 juta itu pencatatannya di dalam laporan keuangan karena 20 juta ini kan akan jatuh tempo tahun ini. Kurang dari setahun ya akan jatuh tempo dia. Sedangkan lagi 80-nya itu akan jatuh tempo lebih dari setahun gitu. Jadi kalau ada misalnya utang jangka panjang, kita harus lihat dulu kapan sih jatuh temponya utang ini. Kemudian di tahun ini kita harus bayar berapa gitu ya. Nah, yang kita bayar berapa di tahun inilah yang kita masukkan sebagai komponen utang jangka pendek kira-kira di sana. Kira-kira sampai sini paham nggak penjelasannya utang jangka pendek? Utang jangka panjang jatuh tempo dalam periode ini. Paham nggak kira-kira Lita? Pak, yang penjelasan yang 20 juta dicatat jangka pendek. Mm-mm. Sedangkan yang 80 juta jangka panjang. Ya. Nah, itu kok bisa 20 juta itu jangka pendek dia, Pak? Nah, karena kan kalau kita lihat kan total utangnya 100 juta nih ya. Iya, Total betul, utangnya Pak. kan 100 juta. Nah, dari 100 juta ini kan jangka waktunya 5 tahun. Dari tahun ini sampai dengan 5 tahun ke depan kan gitu ya. Betul, Pak. Nah, di tahun ini kan ada yang jatuh tempo nih, utang itu. Yaitu sebesar 20 juta kan yang akan jatuh tempo di tahun ini kan. Betul, Pak. Nah,
Sedangkan di tahun depan beda lagi. Jadi tahun depan 20 juta, 2 tahun lagi 20 juta, 3 tahun lagi 20 juta juga jatuh temponya, 4 tahun lagi 20 juta sampai dengan utang itu habis gitu ya. Nah, untuk, nilai yang jatuh tempo di tahun ini, itu kan kurang dari setahun nilainya, benar nggak? Betul. Nah, karena kurang dari setahun maka kita klasifikasikan dia sebagai utang jangka pendek gitu, Lita. Oh ya Pak, paham Pak. Paham ya? Oke, Ya jadi paham itulah Pak. yang maksudnya utang jangka panjang jatuh tempo dalam periode itu. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti di soal dikatakan sebuah perusahaan memiliki utang senilai 10 miliar gitu misalnya, di mana utang itu jangka waktu peminjamannya adalah 5 tahun. Tolong klasifikasikan, berapa miliar yang masuk dalam kelompok utang jangka pendek, berapa miliar yang masuk dalam kelompok jangka panjang. Kita lihat dulu dia. Jadi di tahun ini tuh berapa miliar sih yang jatuh tempo gitu ya. Jadi kalau misalnya 10 miliar itu dibayar dalam waktu 5 tahun, maka yang jatuh tempo tahun ini kan pasti 2 miliar. Maka 2 miliar itu akan masuk dalam kelompok utang jangka pendek, sedangkan sisanya lagi 8 miliar itu akan diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang kayak gitu. Sama kayak contoh di soal ini. Kayak gitu ya. Oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu untuk 2 utang ini? Utang dagang dan utang jangka panjang Paham jatuh Pak. tempo? Belum? Oke. Kalau belum kita lanjut ke utang dividen. Nah, utang dividen ini kira-kira apa yang kita pahami, Lita, untuk utang dividen ini? Mhm. Dividen kurang nggak terlalu paham saya Pak. Nggak terlalu paham, tapi kira-kira Elita pernah dengar di mana kata-kata dividen, Elita? Pernah dengar nggak? Pernah dengar Dividen nggak? di obligasi ya Pak? Di saham, kalau Oh dividen ya. saham. Ya, jadi sebenarnya kalau dividen itu saya jelaskan bahwa dividen itu adalah ini penjelasannya, pembagian keuntungan yang didapatkan oleh para pemegang saham di sebuah perusahaan. Jadi gini, kalau Elita nanti misalnya belajar saham nih, jadi kalau kita kan misalnya ada sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu kan kita bisa nanam saham di sebuah perusahaan ya. Jadi kita kayak naruh modal lah di sebuah perusahaan gitu. Contoh nih misalnya kayak, Elita misalnya udah lama nih kerja di perusahaan yang sekarang gitu misalnya, perusahaan itu bentuknya PT gitu misalnya. Kemudian Elita PT tempat Elita kerja tuh ternyata kekurangan modal ya. Jadi dia pengen, misalnya bikin gedung baru ataukah gudang baru lagi ataukah beli mesin gitu misalnya. Sedangkan uangnya dia kurang, uang bosnya Elita tuh kurang gitu ya. Kemudian dia bingung nih nyari pinjaman ke bank nggak dapat misalnya dia. Dia bingung, dia nanya ke Elita nih, dia nanya ke Elita gini, "Elita, kira-kira Elita mau nggak naruh uang di tempat saya misalnya 10 juta deh gitu, biar saya bisa beli mesin ini." Nanti uang Elita yang 10 juta itu, bukan sebagai utang ya dari saya, tapi saya masukkan itu sebagai bagian dari saham di perusahaan saya misalnya kayak gitu. Apa namanya itu, penawaran dari bosnya Elita kayak gitu. Nah, ketika Elita menyetujui hal itu, berarti sekarang Elita itu sudah punya saham di tempat Elita bekerja sebesar 10 juta rupiah gitu misalnya. Sampai sini paham nggak kira-kira? Paham Pak. Ya. Nah, karena seperti itu misalnya sekarang ternyata di perusahaan tempat Elita bekerja itu total modalnya misalnya 100 juta. Nah, kemudian Elita naruh uang di sana 10 juta. Berarti kan total sahamnya Elita di sana kan sebesar 10% ya dari total keseluruhan modal. Paham ya? Paham Pak. Nah, ketika Elita memiliki saham di sebuah perusahaan, nanti kan harapannya Elita apa? Harapannya Elita adalah kalau perusahaannya Semakin untung, beruntung. kan pasti Elita pengen untung itu dibagi gitu ya. Betul. Nah, karena Elita punya 10% nih misalnya, perusahaan itu untung 100 juta misalnya untungnya di tahun 2021 misalnya untung 100 juta perusahaan itu. Karena Elita punya 10%, maka Elita berhak atas 10 juta dari keuntungan tersebut itu misalnya. Oke. Nah, keuntungan yang didapatkan Elita itulah yang namanya dividen dalam sebuah perusahaan. Jadi dividen itu adalah pembagian keuntungan yang didapatkan oleh para pemegang saham di sebuah perusahaan kayak itu Elita. Sampai sini paham nggak?
Paham, Pak. Jadi kalau ada perusahaan, kemudian dia membagikan keuntungan kepada para pemegang saham, itulah yang namanya dividen. Oke. Nah, dividen itu biasanya dibagikan di akhir tahun periode akuntansi. Dan pembagian ini berdasarkan atas rapat pemegang saham. Jadi, sebenarnya keuntungan dalam sebuah perusahaan itu ada dua pilihan, Elita. Jadi, pilihan pertama adalah keuntungan itu bisa disimpan oleh perusahaan. Jadi, perusahaannya bilang, saya untung 100 juta nih sekarang, tapi untung itu nggak akan saya bagi ya. Saya akan simpan di perusahaan. Itu misalnya bosnya Elita bilang. Nah, kalau seperti itu ya nggak ada dividen di sana, karena nggak ada keuntungan yang dibagi. Tapi kalau misalnya bosnya bilang, dari 100 juta keuntungan yang kita dapatkan, seluruhnya akan saya bagikan kepada para pemegang saham. Misalnya gitu bosnya Elita bilang. Jadi, nilai yang dibagikan itulah yang namanya dividen. Oke. Nah, untuk pembagian dividen ini sebenarnya itu berdasarkan atas rapat pemegang saham. Jadi, keputusan untuk membagikan laba atau menahan laba itu merupakan eh, kewenangan dari rapat pemegang saham itu. Kayak gitu dia. Jadi, kalau misalnya perusahaan itu mau bagi ataukah mau nahan, itu sebenarnya dasarnya adalah rapat pemegang saham ini. Jadi bukan atas kepentingan satu orang di sana, tapi kepentingan dari seluruh pemegang saham yang ada di perusahaan tersebut, kayak gitu dia. Oke. Nah, sekarang di dalam pembagian dividen itu ada tanggal-tanggalnya. Yang pertama adalah tanggal ketika dividen akan dibagi. Kan sebelum dibagi, dividen itu akan diumumkan dulu, Elita. Jadi perusahaannya Elita tuh mengumumkan pada Elita, Elita kita di tanggal sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 27 misalnya. Di tanggal 30 April kita akan membagikan dividen gitu misalnya. Bosnya Elita bilang. Jadi Elita udah berpikir nih, oh di tanggal 30 April saya akan dapatkan uang 10 juta gitu misalnya dari 100 juta tadi. 10%-nya. Nah, ketika ketika bosnya Elita mengatakan, kan hari ini ngomong di tanggal 27 April bahwa dia akan membagikan dividen tanggal 30 April. Ketika bosnya Elita itu mengatakan hal itu di hari ini, maka di hari itu sebenarnya sudah ada utang di sana terjadi, Elita. Namanya adalah utang dividen di sana yang terjadi. Jadi ketika bosnya Elita baru ngomong aja nih, baru ngomong, oh saya akan bagikan dividen. Ketika itu juga sudah terjadi yang namanya utang di sana, yaitu utang dividen. Ini dia. Nah, jurnal untuk utang dividen adalah laba ditahan pada utang dividen. Jadi, sebenarnya dividen yang dibagikan itu berasal dari laba perusahaan itu ya. Namanya adalah laba ditahan. Jadi, jurnalnya adalah laba ditahan pada utang dividen. Jadi, kalau laba itu kan sebenarnya saldo normal laba di mana, Elita? Ingat nggak? Kenapa, Pak? Saldo Laba. normal dari laba di mana? Laba di kredit, Pak. Oke. Jadi saldo normal laba kan di kredit nih. Nah, ketika laba dibagikan berarti kan laba perusahaan itu berkurang ya. Betul, Pak. Nah, ketika laba berkurang itu labanya berkurang di sisi debitnya. Jadi jurnalnya adalah laba ditahan pada utang dividen. Kenapa utang dividennya sisi kredit? Karena kalau utang kan saldo normalnya sisi kredit ya. Iya, Pak. Jadi labanya berkurang tapi utang perusahaan bertambah. Jadi laba ditahan pada utang dividen, seperti itu dia. Nah, kemudian di tanggal 30 April ketika dividen ini sudah dibagikan, jurnalnya seperti apa gitu ya. Jadi sama kayak pembayaran utang deh kalau gitu. Jadi jurnalnya ketika dividen itu dibagikan, jadi Elita udah dapat uang tanggal 30 April, jurnalnya adalah utang dividen pada bank. Itu jurnalnya dia. Nah, sampai sini dulu kira-kira paham nggak Elita apa yang saya jelaskan ini? Pak, berarti kalau udah diumumkan itu apa namanya? Dividen saya akan bagikan hari ini kan gitu misalnya, Pak. Ya. Itu udah timbul utang berarti, Pak, ya? Sudah ada utang di sana. Baru ngomongnya sudah ada utang di sana. Oh iya, baru ngomong. Ya, baru ngomongnya sudah ada utang di sana. Jadi ketika baru diumumkan, saya akan bagikan dividen di tanggal 30 April gitu misalnya. Di hari ini tuh sudah ada utang, sudah ada pencatatan utang di sana oleh bagian accounting-nya. Jadi bagian accounting di hari ini sudah mencatat nih, laba ditahan pada utang dividen. Sudah dicatat di hari ini oleh bagian accounting-nya. Ketika diumumkan. Ketika dibayar nanti tanggal 30 April,
Itu tinggal dibalik aja utangnya, utang dividen pada bank itu jadinya. Paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ya, kira-kira sampai sini dulu ada pertanyaan enggak dari Lita? Dari 3 jenis utang tadi. Utang dagang, utang jangka panjang jujur tempo, dan utang dividen. Untuk sementara belum, Pak. Untuk sementara belum. Oke. Kita lanjut nih ke utang berikutnya sebentar. Ke utang bonus. Nah, ini utang bonus dia. Nah, ini sebenarnya hal yang paling apa ya? Dikejar-kejar oleh karyawan, bonus namanya dia. Utang bonus. Nah, kalau Lita di perusahaan Lita dapat THR nggak Lita sekarang Lita? Dapat, Pak. Kapan dibayarnya? Di Nyepi apa di Lebaran? Biasanya di Galungan, Pak. Galungan aja. Oh, galongan dibayarnya. Ya. Berarti 2 kali dapat setahun ya? Nggih, betul, Pak. Oh, oke. Siap. Berarti bagus perusahaannya Lita jadi bayar THR juga. Oke. Karena memang THR itu kan merupakan kewajiban dari perusahaan untuk bayar. Nah, tapi kalau bonus ini bukan kewajiban perusahaan. Tapi bonus ini sebenarnya adalah penghasilan tambahan bagi karyawan gitu ya. Kalau THR tadi kan kewajiban tuh, tapi kalau bonus ini sifatnya adalah tergantung dari apakah perusahaan itu mendapatkan laba atau tidak gitu. Karena kalau nggak dapat laba kan nggak mungkin perusahaan bagi bonus ya. Betul. Nah, itu konsepnya dia. Nah, sekarang di dalam bukunya Sakiba Ridwan itu, bonus yang ada di dalam perusahaan itu perhitungannya ada 3. Dibagi 3 perhitungan bonus itu. Jadi bonus itu dapat dihitung dari laba sebelum dikurangi bonus dan pajak penghasilan. Kemudian ada bonus yang dihitung dari laba sesudah dikurangi pajak penghasilan sebelum dikurangi bonus. Kemudian ada bonus dihitung dari laba sesudah dikurangi bonus dan pajak penghasilan. Nah, nanti yang akan saya jelaskan di malam hari ini cuma bagian A-nya aja dulu. Untuk bagian B dan bagian C, saya minta Elita nanti untuk baca dulu di rumah. Kan bukunya ada Elita ya? Ada, Pak. Oke. Nah, siapa tuh bunyi tuh? Udah jam pulang tuh? Belum, Pak. Oh, Itu belum. sebelah, Pak. Oh, sebelah. Itu Tak sebelah. kira udah Ya. jam pulang tuh, kayak ring tinju dia. Oke. Jadi yang nanti Elita pelajari di rumah adalah yang bagian B dan C. Untuk bagian A akan saya jelaskan hari ini. Nah, kenapa saya minta Elita untuk baca dulu di rumah? Karena untuk yang B dan C ini agak sedikit rumit perhitungannya. Jadi saya pengen Elita baca dulu. Saya nggak pengen Elita dengar dari saya aja dulu, karena kalau dengar dari saya aja agak bingung nantinya sebelum membaca. Jadi saya minta Elita baca dulu, nanti minggu depan akan saya jelaskan. Nah, kita yang A dulu deh. Bonus dihitung dari laba sebelum dikurangi bonus dan pajak penghasilan. Nah, misalnya nih, di kantornya Elita sekarang, misalnya dapat dapat laba sebesar 1 juta gitu misalnya ya. Labanya 1 juta nih. Nah, laba 1 juta itu kan kemudian bosnya bilang gini nih, laba 1 juta ini saya akan berikan bonus karena kita dapat laba sebesar 1 juta rupiah itu misalnya. Elita, saya akan berikan Elita bonus nih karena kita dapat laba gitu misalnya, bosnya bilang gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara perhitungan bonusnya Elita itu kan gitu sekarang. Apakah bonusnya Elita itu dihitung dari laba 1 jutanya? Ataukah kalau laba itu kan ada pajak penghasilannya, benar nggak Elita ya? Betul, Pak. Nah, kalau laba namanya laba pasti ada pajaknya dia. Ataukah bonusnya Elita itu dihitung dari laba setelah dikurangi pajak penghasilan dari perusahaan? Ataukah bonusnya Elita itu dihitung dari laba setelah dikurangi bonusnya Elita dan setelah dikurangi pajak penghasilan? Jadi nanti ada hitung-hitungan itu. Karena kalau kita bilang, kalau bosnya Elita bilang, oh kita laba nih 1 juta, tapi itu kan laba kotor tuh sebenarnya. Kenapa saya bilang laba kotor? Karena belum dihitung bonusnya Elita. Jadi kan kalau dia laba 1 juta, nanti setelah dikurangi bonus untuk Elita kan nggak 1 juta lagi labanya, bener nggak? Betul, Pak. Paham nggak? Ya, seperti itu. Kemudian kalau 1 juta itu belum dikurangi dengan pajak penghasilan, nanti kan ada pajaknya di sana. Pajak penghasilan jadi nanti laba yang 1 juta saya bilang itu merupakan laba kotor di sana gitu. Nah, nanti kita akan pelajari konsep-konsepnya. Jadi kalau bonusnya dihitung dari laba kotor seperti apa, kemudian kalau bonusnya dihitung dari laba kotor dikurangi
pajak penghasilan seperti apa, kemudian kalau bonusnya dihitung dari laba bersih itu saya katakanlah laba setelah dikurangi pajak dan bonus gitu. Seperti apa perhitungannya? Nah, di malam hari ini saya akan coba yang paling gampang dulu deh, yang pertama, yang A ini. Bonus dihitung dari laba sebelum dikurangi bonus dan pajak penghasilan, jadi dari laba kotornya. Sebagai contoh nih, PT Risa Padilla ini memberikan bonus kepada kepala bagian penjualan sebesar 10% dari laba. Jadi anggapannya Elita ini kerja di PT Risa Padilla gitu ya, sebagai kepala bagian penjualan. Nah, kemudian Elita dikasih informasi oleh bosnya Elita bahwa Elita akan dapat bonus 10% nih dari kalau kita laba gitu ya. Nah, ternyata di tahun 2005 ya, ternyata di tahun 2005 itu ada laba sebesar Rp1.000.000, di mana pajak penghasilan untuk laba itulah sebesar 15% gitu. Nah, sekarang pertanyaannya yang A, kalau misalnya bonusnya Elita dihitung dari laba kotor atau laba sebelum dikurangi bonus dan pajak penghasilan, berapakah bonus yang Elita dapatkan? Itu pertanyaan yang A. Nah, caranya adalah ini ya, bonus ini yang A nih, bonus dihitung dari laba sebelum dikurangi bonus dan pajak penghasilan. Jadi rumusnya adalah B. B inilah bonus ya. 10% atau 0,1 dikalikan dengan laba kotornya. Ini kan laba kotor 1 juta ya. Oke. Jadi bonusnya Elita adalah sebesar 10% dari 1 juta adalah sebesar Rp100.000. Itu bonusnya Elita. Jadi gampang hitungnya. Kalau dari laba kotor gampang banget hitungnya. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau bonusnya Elita Rp100.000, berapakah sekarang PPh-nya gitu ya. Nah, kalau PPh ini kan atau pajak penghasilan kan dihitung dari laba bersihnya dia. Laba bersihnya berapa gitu ya, pertanyaan laba bersihnya berapa? Laba bersihnya adalah laba kotor dikurangi dengan bonus yang diberikan kepada Elita. Jadi 15% ini ya, PPh sebesar 15% dari laba bersih. Nah, laba bersih itu adalah rumusnya adalah laba kotor sebesar 1 juta ini dikurangi dengan bonus yang Elita dapatkan sebesar Rp100.000. Jadi 15% dikalikan dengan 1 juta dikurangi Rp100.000. Jadi 15% dikalikan dengan Rp900.000, dapat angka Rp135.000, seperti itu. Itu yang paling mudah untuk perhitungan bonusnya. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu nggak dari Elita untuk perhitungan bonusnya? Untuk sementara belum, Pak. Untuk sementara belum. Oke, kalau sementara belum, karena udah jam 7.32 juga ya. Elita jam berapa kuliah yang kedua? Kenapa, Pak? Jam berapa kuliah yang kedua? Yang kedua 17.30, Pak. Sebentar, Pak ya, biar nggak salah. 19.30 ya? Iya. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi untuk malam hari ini saya cukupkan dulu ya mata kuliah kita. Sampai dengan perhitungan bonus yang A, nanti untuk bonus yang B dan C, kita baca dulu di rumah ya. Nanti sebelum kita mulai minggu depan, 2 minggu lagi, akan saya tanyakan ini kepada Elita. Jadi udah dibaca apa belum gitu ya? Baik, Pak. Oke. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan mata kuliah kita di malam hari ini. Kalau ada pertanyaan apapun itu, tolong ditanyakan via chat kepada saya, via personal bisa kepada saya. Oke. Terima kasih untuk waktunya, Lita. Ya. Yang soal tadi tuh saya lanjutin aja, Pak ya. Saya kirim sekarang, Pak ya. Oh, boleh. Yang diperbaiki itu. Ya, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Yuk, selamat malam, Lita.